Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Rizky Nur Afifa. Saya dari IKM 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Excel minimal 5 tools, terus fungsi dari menu-menu Excel, terus praktikum pembuatan data yang di dalamnya terdapat perhitungan angka, dan menjalankan minimal 3 rumus Excel serta jelaskan tahapannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi Excel yang 5 tools. Yang pertama, spilling. Spilling fungsinya memeriksa data pada lembar kerja yang kita aktifkan yang mencakup pemeriksaan sel. Yang kedua, autocorrect, mengubah atau menghapus dan mengukur data yang ada pada lembar kerja secara otomatis. Yang ketiga, set workbook. Fungsinya untuk beralih ke modus share workbook di mana memungkinkan kita sendiri atau penggunaan yang lain dalam suatu jaringan komputer untuk mengubah dari penyimpanan workbook yang bisa sesuai dengan sinyal. Selanjutnya, yang keempat, track changes. Fungsinya melihat perubahan data yang kita lakukan atau oleh penggunaan lain berdasarkan waktu, siapa, dan di mana perubahan itu terjadi di dalam jaringan komputer. Yang kelima atau yang terakhir, merger workbook. Fungsinya menggabungkan pengubahan dari beberapa share workbook menjadi sebuah workbook. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan fungsi menu pada Excel. Yang pertama ada title bar, berfungsi menu yang menampilkan informasi berupa identitas program serta berkas aktif yang sedang dibuka. Yang kedua, ada tab menu, berfungsi deretan menu yang terletak pada bagian atas yang berisi instruksi yang dapat digunakan. Yang ketiga, ada toolbar atau ribbon, berfungsi untuk menampilkan beragam ikon yang telah dipilih oleh pabrikan atau pengguna untuk memudahkan eksekusi perintah. Yang keempat, ada formula bar, berfungsi sebuah kotak yang dapat digunakan untuk memasukkan rumus yang ingin digunakan. Yang kelima, ada active cell, berfungsi indikator yang menunjukkan sel yang sedang ditunjuk atau digunakan. Yang keenam, ada sel, berfungsi bagian worksheet berupa kotak persegi 4 kecil. Yang ketujuh, ada kolom, berfungsi kumpulan sel yang disusun secara vertikal. Yang kedelapan atau yang terakhir, ada worksheet tab, berfungsi informasi yang menunjukkan lembar kerja yang digunakan baik aktif maupun tidak aktif. Baik, yang ketiga saya akan membuat tabel data yang di dalamnya terdapat hitungan angka dan menjalankan 3 rumus Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi yang familiar di kalangan para pengguna komputer, khususnya bagi yang berhubungan dengan pengolahan data. Microsoft Excel sendiri memiliki beragam rumus dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun, tidak semua mesti diketahui oleh banyak orang. Nah, kali ini saya akan membuat 3 rumus Excel dalam pembuatan data. Maka saya akan membahasnya satu persatu. Silakan disimak ya teman-teman. Yang pertama adalah fungsi sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini merupakan rumus yang paling familiar dan sering digunakan di antara rumus-rumus yang lainnya. Adapun sintaksnya adalah di sini sudah ada beberapa data. Kita jalankan fungsi sum sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok rank atau data yang ingin kita jumlahkan. Kemudian enter. Ini yang pertama adalah sum. Sangat mudah dan sering kita gunakan. Yang kedua adalah fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Mirip dengan sum, cuman bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count adalah untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Nah, kita bisa mencobanya
Di sini sudah ada contoh beberapa data. Ingin kita ketahui ada berapa banyak mahasiswa pada kumpulan data ini. Nah, di sini kita jalankan rumusnya, banyaknya mahasiswa sama dengan count, kemudian kita blok, terserah mana yang ingin kita blok. Oke, saya blok di NIM saja. Kemudian enter. Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi, dalam tabel ini terdapat 7 mahasiswa. Oke, itu adalah fungsi count. Fungsi yang ketiga adalah average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai rata-rata dari kumpulan data dari suatu rank. Kita mencobanya. Di sini kita mau cari berapa nilai rata-rata dari mahasiswa ini. Oke, sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok data yang ingin kita cari nilai rata-ratanya. Kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi nilai rata-rata di antara daftar nilai ini yaitu 87,714. Ini bisa kita bulatkan yaitu dengan menekan tombol menghilang desimal di belakang angka ini. Oh, maaf yang ini. Oke, jadi rata-rata nilainya adalah 88. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.